Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kali ini kita akan membicarakan tentang mitos. Mitos yang akan saya diskusikan adalah mitos-mitos dunia modern. Apa sih mitos dunia modern dan bagaimana mitos itu bekerja? Tetap simak channel Kuliah Daring. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, tekan tanda lonceng untuk notifikasi. Oke, baik, kita masuk ke kajian tentang mitos. Oke, kajian tentang mitos ini merupakan bagian dari kajian teks semiotika. Pada sesi sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa itu semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda yang digunakan dalam sebuah proses komunikasi. Nah, salah satu tokoh dalam teori semiotika yang menonjol adalah Roland Barthes. Roland Barthes ini merupakan penerus atau yang mengikuti garis alur pemikiran dari Ferdinand de Saussure. Kita tahu bahwa tokoh utama semiotika ada dua, Ferdinand de Saussure yang memiliki basis pemikiran bahwa tanda terkait dengan atau korelasinya dengan struktur di sebuah masyarakat. Sementara yang satu lagi adalah Charles Saunders Peirce. Beliau adalah seorang tokoh filsafat yang melihat semiotika adalah proses kognitif, bagian dari penalaran akal manusia. Nah, Barthes ini mengikuti Saussure, namun dia tidak berhenti pada level penanda dan petanda seperti yang disampaikan Saussure, tapi dia masuk ke level berikutnya yang kemudian menghadirkan mitos. Ya. Mitos yang dimaksud Roland Barthes tentunya bukanlah mitos-mitos dunia lama, mitos-mitos kuno tentang hantu atau peribahasa petatah petitih seperti tidak boleh duduk di depan pintu gitu nanti jauh dari jodoh, atau mitos Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Nah, mitos ini merupakan kekuatan yang digunakan dalam membentuk sikap, melegitimasi kekuasaan, termasuk mendoktrin agar tentunya mereka mengikuti atau mempercayai mitos yang ada gitu. Karena mitos beroperasi pada ruang kepercayaan dan kesadaran manusia. Nah, bagi Roland Barthes, tuturan mitos itu bukan saja berbentuk tuturan oral, tapi juga dapat berbentuk gambar, fotografi, film, bahkan laporan ilmiah, pertunjukan, iklan, dan sebagainya. Yang semuanya punya modus representasi. Ada tampilannya, ada representasinya gitu. Nah, ini tokoh kita, Roland Barthes. Oke, kita bisa lihat gambar berikut ini. Ada 3 wanita cantik. Ya. Kita sama-sama menyepakati bahwa tiga-tiganya cantik gitu. Nah, tapi sadarkah kita bahwa definisi cantik yang kita punya merupakan mitos gitu. Kenapa gitu. Nanti kita lihat ciri-ciri mitos seperti yang diungkap oleh Barthes gitu. Ya. Persepsi kita tentang perempuan cantik hari ini tidak lebih dari apa yang dikonstruksi oleh industri hiburan, dalam hal ini Hollywood gitu. Perempuan dengan tinggi semampai, berkulit putih, berambut hitam, tergerai, dan sebagainya. Atau kita lihat dari sisi pakaian gitu. Ya. Kita lihat ada pakaian olahraga, ada pakaian casual, ada pakaian pesta, dan sebagainya. Dan itu semua adalah mitos gitu. Kenapa mitos-mitos itu dimunculkan, dikonstruksi? Ini ada kepentingan kapitalisme di belakangnya, ada kepentingan ideologi. Bagi Barthes, ideologi adalah merupakan sebuah operasi dari kesadaran palsu gitu. Ya.
kesadaran palsu publik perlu dilestarikan, perlu dibangun agar publik mengikuti apa yang dimaui oleh si produsen mitos ini. Nah, fungsi mitos di sini adalah mengungkap dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Nilai-nilai dominan itu tadi, perempuan cantik adalah perempuan yang tinggi, semampai, putih, bertubuh langsing dan sebagainya. Yang itu tentu saja akan berbeda definisinya kalau kita flashback ke abad-abad sebelumnya, abad pertengahan dan sebagainya. Kalau kita di Indonesia bisa lihat pada relief Candi Borobudur gitu, ada gambar-gambar perempuan bertubuh subur dengan mohon maaf payudari yang besar gitu. Itu adalah konstruksi perempuan cantik pada zaman itu gitu. Makanya kata Barth, mitos itu memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan gitu. Nilai-nilai dominan hari ini adalah nilai-nilai barat, bahwa barat itu superior gitu, Eropa itu superior gitu. Itu yang berlaku di pada hari ini gitu. Nah, itu adalah mitos sesungguhnya. Ya, saya sudah mengungkap bahwa bagi Barth, ideologi merupakan bagian dari kesadaran palsu yang membuat orang hidup dalam dunia yang imajiner. Ya, imajiner dan ideal menurut pandangannya gitu. Meski realitas hidup yang sesungguhnya tidaklah demikian. Ini seperti kalau di simulakra kemarin itu adalah kita hidup dalam apa namanya situasi yang simulatif gitu, simulasi. Kita bukan hidup pada realitas sebenarnya. Karena bagi Barth, sebenarnya kita hidup di antara jejaring mitos yang diciptakan oleh kelompok dominan. Ideologi ada selama kebudayaan ada. Itulah sebabnya, makanya Roland Barthes mengatakan bahwa konotasi sebagai sebuah ekspresi budaya. Kebudayaan mewujudkan dirinya dalam teks-teks, dan dengan demikian ideologi mewujudkan dirinya melalui berbagai kode yang merembes masuk ke dalam teks dalam bentuk penanda-penanda penting seperti ketokohan, namanya, ya, latar sudut pandang atau perspektif dan sebagainya. Nah, konsep mitos adalah mengenai pengkodean makna dan nilai-nilai sosial yang sebenarnya itu arbiter gitu. Arbiter itu suka-suka gitu. Artinya kalau kita menandakan bahwa warna berkabung itu hitam, itu sebenarnya konvensi aja gitu. Kalau kita mau ganti warna berkabung menjadi merah ya nggak apa-apa gitu. Selagi itu disepakati oleh komunitas yang yang menyepakati itu gitu. Mitos itu bekerja seolah-olah sesuatu yang dimitoskan itu berjalan secara alamiah, natural. Ya, bahwa perempuan cantik itu memang sudah begitu gitu. Yang perempuan cantik itu yang tinggi, yang langsing, berkulit putih gitu. Padahal sekali lagi itu mitos gitu. Persepsi perempuan cantik di Asia, Eropa dan Afrika mungkin saja berbeda. Pasti berbeda ketika zaman belum terintegrasi seperti sekarang, ketika penetrasi budaya belum semasif sekarang gitu. Mereka punya nilai-nilai sendiri dalam menentukan ukuran kecantikan, ukuran kesuksesan dan sebagainya. Tapi hari ini kan kemudian ukuran kecantikan, ukuran kesuksesan, didominasi oleh nilai-nilai dari kelompok yang superior, barat dalam hal ini gitu kan. Ya, dalam mitos itu selalu ada motivasi dan analogi. Kayak pada gambar di layar kita lihat ada laki-laki gitu bersender pada sebuah mobil BMW gitu. Mitos yang muncul adalah apa? Kesuksesan gitu. Laki-laki sukses adalah laki-laki yang seperti dalam
bayangan atau dalam tampilan, dalam image, dalam gambar itu gitu. Ya padahal sukses kan nggak melulu ukurannya adalah kekayaan kan gitu. Kita bisa sukses, dianggap sukses umpamanya ketika ya kita berguna buat orang banyak gitu. Tapi itu aturan mitos yang berlaku adalah yang dikonstruk oleh kelompok-kelompok yang superior tadi gitu. Nah, ini adalah cover Paris Match. Ini yang menjadi pematik dari pemikiran Roland Barthes, kenapa dia berpikir ada mitos dalam sebuah gambar gitu. Jadi alkisah Barthes ketika di barbershop gitu, nunggu atau lagi sedang bercukur, dia melihat cover majalah ini Paris Match gitu, yang menampilkan seorang bocah negro sedang menghormat. Dia menggunakan topi baret gitu kan gitu. Nah, bocah ini adalah bocah Aljazair. Aljazair waktu itu adalah daerah koloni dari Prancis, dari jajahan Prancis gitu. Nah, Barthes melihat ada mitos di balik gambar ini yang ingin disampaikan oleh si pembuat atau si produsen dari gambar tersebut gitu. Dia menampilkan seolah-olah bahwa ada seorang anak dari negara jajahan Prancis yang menghormat pada bendera triwarnanya Prancis, seolah-olah itu adalah bentuk patriotisme, keinginan untuk melayani negara dan sebagainya gitu. Padahal di balik itu, di balik gambar itu, ya ada diskriminasi terhadap orang-orang negro di koloni tersebut gitu. Ada perasaan ingin merdeka gitu. Ada patriotisme yang muncul, bukan patriotisme terhadap Prancis sebagai negara jajahannya sebenarnya, gitu kan? Ada dendam kolonialisme dan sebagainya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa si anak negro tadi mempunyai keinginan untuk melayani negaranya, dalam hal ini adalah Prancis gitu. Prancis di sini digambarkan sebagai sesuatu yang negara yang superior. Ini yang muncul, ada proses depolitisasi yang ini menjadi bagian dari mitos gitu. Ya. Mitos pertama adalah sebagai sebuah tipe bicara, type of speech. Ya. Mitos adalah suatu alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Mitos mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan pesan sehingga tidak tergantung pada objeknya. Ya, maksudnya ya kalau objeknya kuning, kita harus merujuk bahwa kuning itu apa enggak gitu. Kuning kita bisa mitoskan, kita persepsikan sebagai lambang kemakmuran gitu. Tapi di sisi lain kuning juga adalah lambang kedukaan kan gitu. Jadi enggak tergantung pada objeknya. Mau objek itu sesuatu yang kosong, yang kemudian kita isi dengan makna gitu. Ya, caranya adalah dengan menghadirkan mitos sebagai sesuatu yang terlihat alamiah, terjadi secara alami sebagai sebuah realitas yang ada gitu. Ketika itu terlihat tidak alamiah, gagal dia sebagai sebuah mitos. Ya, segala sesuatu dapat menjadi mitos karena segala sesuatu memiliki keterbukaan untuk dibicarakan dalam masyarakat. Ada wicara di situ. Tetapi semua objek tidak dapat diungkap secara bersamaan melainkan silih berganti. Mitos memiliki landasan historis karena dipilih oleh sejarah sebagai sebuah tipe wicara. Gitu. Jadi mitos itu sesuatu yang berlangsung lama gitu. Kayak tadi cantik gitu. Itu kan bukan sesuatu yang definisi yang ujuk-ujuk diberikan hari ini kemudian langsung disepakati gitu.
Tapi itu sesuatu yang berproses melalui waktu yang menyejarah cukup panjang. Oke, kemudian mitos sebagai sistem semiologi, semiological system ini bagian dari landasan teori yang dipunyai oleh Ferdinand de Saussure tadi, yang seperti saya singgung di awal. Semiologi adalah ilmu yang mempelajari tanda dan petanda. Istilah ini pertama kali diungkapkan oleh Ferdinand de Saussure. Nah, mitos masuk dalam wilayah ini gitu. Mitos adalah tipe wicara yang membicarakan atau membahas mengenai tanda. Dalam semiologinya Ferdinand de Saussure, ada dua istilah, signified dan signifier, penanda dan petanda. Ya. Objek yang ditandai dan objek yang menandakan. Hubungan keduanya bersifat ekuivalen karena objek yang menjadi bagian dari kategorinya berlainan. Namun menurut Barthes, nah di sini semiologi terdapat tiga istilah, tidak hanya signifier, signified, tapi juga ada sign atau tandanya itu sendiri. Jadi tanda itu yang kemudian menghadirkan petanda dan penanda. Ya. Kemudian nanti kita lihat contohnya, operasionalnya seperti apa. Yang ketiga adalah wicara yang depolitisasi. Saya sudah menyinggung tadi ketika membahas poster atau cover Paris Match tentang anak negro yang sedang menghormat bendera Prancis. Gitu. Nah, dalam semiologi mistis, kalangan masyarakat borjuis menganggap mitos adalah wicara yang depolitisasi. Maksudnya adalah bahwa dalam mitos dihilangkan hal-hal yang bersifat politis, seolah-olah itu alamiah, nggak politis. Partai Wong Cilik, nah, itu kan mitos PDI Perjuangan sebagai Partai Wong Cilik gitu. Ini ada sesuatu yang depolitisasi, bahwa klaim tersebut adalah natural karena PDI dekat dengan kalangan grassroots, rakyat bawah gitu. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang justru bersifat politis gitu. Balik lagi, mitos itu beroperasi seolah sesuatu yang natural, alamiah. Gitu. Ya, objek yang sangat natural sekalipun memuat jejak politik, kata Marx, walaupun lemah dan cair. Kurang atau lebih menghadirkan tindakan manusia yang telah menghasilkan, memperbaiki, dan menggunakan, menentukan, atau menolaknya. Ya, jadi mitos tidak selalu menjadi wicara yang depolitisasi karena seperti yang disebut Marx tadi, bahwa objek yang natural sekalipun sesungguhnya punya jejak politik, meskipun itu lemah, meskipun itu samar. Gitu. Oke, nah kita lihat gambar lagi. Di sebelah kiri ada poster iklan Garnier Men, ini iklan pembersih wajah buat laki-laki. Ada aktornya, ada gambar modelnya, aktor Joe Taslim. Kemudian sebelah kanan adalah gambar perempuan, masih kelihatan perempuan lah meskipun mukanya saya potong gitu. Sedang mengetik di sebuah laptop, ada logo Apple di situ. Kemudian di meja itu ada cangkir kopi dengan logo Starbucks. Apakah ada mitos di dalamnya? Oke, lihat. Ini peta tanda yang dibuat oleh Barthes, Roland Barthes. Pada tingkat pertama, pada tingkat bahasa, wicara, kita mempunyai tanda atau denotative sign. Denotative sign itu terdiri dari signifier, penandanya, dan petanda. Nah, pada level berikutnya, pada tingkat kedua atau mitos, tanda tadi memiliki atau mengalami konotasi. Ada namanya konotasi signifier atau penanda konotatif, dan konotatif signified atau petanda konotatif. Kemudian menghasilkan konotatif sign, tanda konotatif. Nah, konotatif sign itu pada saat bersamaan kemudian bisa menjadi
denotatif science terus bertingkat-tingkat untuk menghasilkan mitos. Atau menurut Fiske mengambil peta yang mengambil juga dari two orders of signification-nya dari Roland Barthes. Dia menggambarkannya denotasi, kemudian denotasi, makna denotasi, maksud sesungguhnya ada penanda dan petanda. Nah, Barthes kemudian memberikan istilah form, bentuk dan isi kontennya gitu. Bentuk itu akan menghasilkan konotasi, isinya adalah mitos. Denotasi adalah realitas, kemudian menghasilkan tanda. Pada tataran berikutnya tanda tadi menghasilkan mitos itu pada wilayah budayanya. Oke, kita lihat pada gambar yang awal tadi. Perempuan mengetik di laptop, ya. Tanda tadi adalah denotatif sign-nya adalah foto perempuan, foto. Kemudian penandanya adalah perempuan pakai headset, ada laptop, ada gambar gelas plastik. Ini petanda bahwa perempuan tersebut sedang WFA atau work from anywhere di cafe. Karena lihat tanda-tanda tadi. Ada aktivitas tangan di atas laptop, kemudian dia pakai headset, kemudian ada gelas kopi. Belakangnya, background-nya ya kayak bar gitu, cafe gitu. Jadi perempuan sedang WFA. Nah, pada tingkatan penanda konotatifnya, kita berkonotasi bahwa perempuan itu WFA sambil ngopi. Ya. Pada penanda tadi penanda konotatif perempuan WFA sambil ngopi. Kemudian pada petanda konotatifnya perempuan tadi adalah seorang pekerja yang kekinian gitu. Kerjanya dimanapun, nggak harus di kantor, di kafe gitu. Nah, mitos yang ingin disampaikan adalah kerja pakai MacBook atau pakai Apple sambil ngopi Starbucks itu keren gitu. Nah, disinilah mitos inilah yang kemudian menjadi kepentingan ideologi kapitalisme. Pesannya apa? Ya kalau kamu mau keren, kalau ngetik pakainya MacBook, kalau ngopi ya Starbucks gitu. Enggak merek lain gitu. Oke, pada gambar ini pokoknya poster Joe Taslim tadi. Tandanya adalah poster iklan pembersih wajah. Ya. Penandanya adalah poster Joe Taslim dan sabun pembersih wajah. Petanda bahwa pembersih wajah tidak membuat feminin. Kenapa? Laki-laki yang ditampilkan adalah seorang aktor laga yang filmnya itu adegannya action, berkelahi gitu. Perkelahian itu tanda dari maskulinitas. Nah, ternyata orang yang maskulin mau pakai kosmetik gitu. Nah, ini dikonotasi dalam konotasi penandanya adalah laki-laki butuh kosmetik atau perawatan wajah gitu. Ini petanda bahwa dia adalah laki-laki metroseksual. Mitosnya adalah maskulin tidak berarti harus sangar, nggak berarti harus wajahnya kusut atau wajahnya kotor dan sebagainya. Maskulin juga bisa bersih, bisa wangi. Karena itu belilah, nah, gitu kan. Mitos itu yang bekerja untuk mempengaruhi kesadaran konsumen, kesadaran palsu bahwa kalau mau keren tuh nggak harus sangar, lecek dan sebagainya, tapi harus bersih. Bersihnya apa? Ya pakai sabun pembersih wajah seperti yang diiklankan itu. Nah itu mitos-mitos yang dimaksudkan oleh
Roland Barthes. Nah, ini gambar lagi, foto lagi. Ini mirip tadi, mirip yang anak negro lagi. Ada anak kecil mencium bendera merah putih gitu. Mitos yang muncul adalah soal patriotisme gitu. Laki-laki di sebelah adalah gambar laki-laki berotot. Ya, mitosnya adalah laki-laki itu maco. Maco itu berarti tubuhnya berotot gitu. Sementara pada zaman-zaman prasejarah, laki-laki yang keren, yang maco itu yang bisa mendapatkan buruan paling banyak gitu. Kan zaman-zaman eranya pemburu pengumpul gitu. Ya, kemudian mitos muncul lagi bahwa laki-laki jantan itu ya di atas ranjang kan gitu. Sehingga kemudian obat-obat kuat kejantanan itu kemudian laku. Nah, ini bagian dari operasi dari mitos yang diciptakan oleh kuasa modal, oleh kapitalisme. Nah, Roland Barthes memberikan cara mendeteksi mitos dengan mengetahui karakternya. Yang pertama adalah tautologi. Tautologi ini pernyataan yang tidak dapat diperdebatkan lagi, nggak bisa dibantah. Dari sananya emang sudah begitu, kira-kira gitu. Perempuan cantik itu dari sananya memang begitu gitu, tinggi, semampai, putih gitu. Laki-laki maco itu dari sononya ya berbadan kekar, tinggi gitu. Brewok dan sebagainya gitu. Barat itu ya superior gitu. Itu tautologi gitu. Sesuatu yang seolah-olah tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dibantah dan sebagainya. Itu pasti mitos. Yang kedua, identifikasi. Keunikan direduksi menjadi identifikasi yang fundamental. Lelaki sejati itu berotot dan berbulu. Perempuan cantik itu orang pakai iPhone itu keren gitu. Itu bagian dari identifikasi. Kemudian neither norism. Bukan ini, bukan itu. Orang yang menganut opini dalam posisi di tengah, tidak seolah-olah tidak memihak. Tidak ikut blok barat, tidak ikut blok timur, ada non-blok. Padahal itu adalah blok baru gitu. Dia menggalang kekuatan baru. Ada fundamental, ada sekuler, ada moderat. Nah, ini bagian dari tidak cebong, tidak kampret. Ada blok baru, tengah kita bikin poros tengah lah apalah gitu. Ini bagian dari neither norism, ini memang mitos gitu. Kemudian kuantifikasi kualitas. Kualitas direduksi dalam kuantitas. Ya. Kematian diukur dari angka-angka gitu. Seolah-olah kalau orang yang meninggal satu biasa gitu. Ada peristiwa maunya kematian dalam sebuah peristiwa olahraga, event olahraga gitu. Yang mati satu mungkin tidak menjadi perdebatan publik berkepanjangan, beda dengan kemudian yang meninggal ratusan gitu. Kesuksesan kemudian diukur dengan angka gitu. Orang sukses itu orang yang gajinya 100 juta ke atas maunya gitu. Orang miskin itu orang yang pendapatannya sebulan 1 juta maunya gitu. Ini bagian dari mitos. Kemudian privatisasi sejarah. Mitos membuang arti sejarah yang sebenarnya, sehingga sejarah diperuntukkan oleh kelompok tertentu. Biasanya dalam pertunjukan kesenian dan sebagainya. Objek seni gitu. Kemudian common sense, the statement of the fact. Segala sesuatu yang tidak lebih dari penampakannya. Arab itu Islam gitu. Itu mitos gitu. Bahwa Arab itu kan di sana ada orang Kristen, ada orang Katolik dan sebagainya. Busana berkabung itu hitam. Seolah-olah ya begitu. Nah, itu mitos gitu. Bagian dari the statement of the fact. Kemudian inculation. Inculation ini menerima sedikit keburukan dari sebuah institusi, menyingkirkan kesadaran bahwa ada masalah dalam institusi tersebut. Kata oknum biasanya digunakan untuk bagian dari inculation ini. Kalau ada
polisi yang berperilaku jahat akan disebut oknum gitu. Kemudian ada dosen yang cabul pokoknya gitu. Ya itu juga disebut oknum gitu. Padahal bisa jadi ada problem dalam institusi tersebut yang harusnya diselesaikan. Nah, dalam mitologi, Batas kemudian memberikan cara pembacaan atau mengurai mitos ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah fokus pada penanda kosong. Ini biasanya pada level si pencipta mitos, produsen. Ya, pakaian gitu, busana. Kemudian sebutlah jeans, t-shirt, yaitu sebagai busana gitu, tapi kemudian dimaknai sebagai sesuatu busana yang casual. Mitos busana casual adalah t-shirt dan jeans gitu, atau mitos bahwa busana berkabung adalah berwarna hitam. Nah, pada penanda penuh adalah orang yang mempercayai bahwa busana berkabung itu berwarna hitam. Itu biasanya pada level konsumen, pengkonsumsi dari mitos tersebut. Nah, sedangkan pada penanda mitis, ini adalah bagian dari konsumen yang kritis. Dia mengamini atau mempercayai bahwa busana berwarna hitam itu adalah bagian dari busana duka atau berkabung, tapi dia kritis. Dia mencari apa ya gitu ya. Kenapa ini disebut busana hitam itu busana yang berkabung pokoknya. Nah, ini pada level yang penanda mitis, pada level konsumen yang kritis. Nah, jadi Roland Barthes dalam hal ini memberikan sinyalemen bahwa kita banyak hidup di antara mitos-mitos yang diciptakan oleh kuasa atau dunia industri gitu. Oke, itu saja materi kita pada sesi kali ini tentang mitos. Terima kasih telah menyaksikan kuliah daring. Jangan lupa subscribe dan share. Sampai jumpa.